Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliawati, saya dari Universitas Malikusaleh. Saya sedang mengambil program MBKM Studi Independen pada Mitra Orbit Future Academy Almasteri. Dan saya dari kelas Potlot. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan metode Random Forest, Adabus, dan Decision Tree. Lanjut. Dengan latar belakang, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hasil kemajuan pada suatu negara dalam mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat bervariasi dan kreatif. Dengan adanya pembangunan manusia diharapkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi di Indonesia indeks pembangunan belum merata sehingga diperlukan pengklasifikasian secara terperinci. Dan dengan rumusan masalah, pada proyek kali ini metode yang digunakan yaitu ada Random Forest, Adabus, dan Decision Tree yang bertujuan. Yang pertama yaitu untuk membandingkan hasil akurasi yang didapatkan pada klasifikasi IPM dari ketiga model ini. Dan yang kedua yaitu untuk mencari hasil akurasi terbaik pada klasifikasi IPM. Selanjutnya, ini dia. Data dan variabel. Data ini merupakan data dari BPS, Badan Pembangunan Manusia, yang terdiri dari 2.159 baris dan 5 kolom. Data tersebut sudah tidak ada missing value, nulls, dan duplikatnya. Kemudian ada data pre-processing. Saya akan lanjut share ke Google Colab. Nah, di sini, pada ini data IPM yang digunakan, data IPM-nya, dan kita melakukan eksplorasi data dengan menampilkan 5 baris teratas pada datasetnya, menampilkan 5 baris terakhirnya, dan ini merupakan data deskripsinya dari keseluruhan data tersebut ya. Dan ini ada informasi umum yang didapatkan pada data tersebut. Data tersebut ini sudah tidak ada missing value, sudah tidak ada missing value-nya ya. Dan ini merupakan ada data uniknya, dan data duplikatnya ini sudah 0, tidak ada berarti. Kemudian di sini saya melakukan visualisasi data. Visualisasi datanya, pada data ini mempunyai kategori distribusi. Nah, kategori distribusinya ada low, ada normal, very high, dan high. Nah, yang sangat mendominasi itu ada kategori normal dengan 51,37%, dan data yang paling kecil yaitu ada data low dengan 4,23%. Nah, di sini sudah kan. Kemudian pre-processing datanya. Nah, di sini melakukan pengecekan data dengan melihat missing value-nya. Nah, missing value-nya itu sudah 0 atau nilai kosong ya. Dan di sini saya membuat variabel X dan Y, X sebagai data dan Y sebagai target. Dengan X-nya yaitu ada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Dan Y-nya itu ada dari IPM. Kemudian saya memberikan skala pada data
dengan menggunakan standar scalar. Skala ini bertujuan untuk agar angka yang di dalam data itu tidak berjauhan. Contohnya misalnya ada data di dalamnya itu ribuan dan di sebelahnya itu hanya puluhan. Nah, dari melakukan skala ini data itu tidak akan berjauhan nantinya. Dan kita akan melihat distribusi dari setiap target, dari setiap targetnya itu yaitu, nah distribusi ini melihat nilai-nilai outlier-nya, misalnya pada harapan lama sekolah. Di sini outlier-nya masih sangat-sangat banyak dan outlier atasnya lebih dari berapa ini ya? 15 tahun. Nah, 15 tahun outlier-nya itu masih banyak dan outlier bawahnya di bawah 10 tahun itu masih banyak. Dan ini melihat outlier pada, nah di sini deh. Outlier pengeluaran per kapita. Outlier pengeluaran kapita itu yang di atasnya masih banyak dan di bawahnya itu tidak ada. Dan ini adalah outlier pada rata lama sekolah. Di atas itu sedikit dan di bawah itu masih sangat-sangat banyak mendominasi. Dan pada usia harapan hidup, outlier di atas itu sudah tidak ada dan outlier di bawah itu masih sangat banyak. Dan kemudian kita melakukan modeling. Modeling itu yang pertama yaitu kita harus memisahkan data tersebut menjadi data training dan data testing. Saya memberikan rasionya itu 0,17 atau 17% dan dengan random datanya sebesar 30% ini ya, 30% ini melakukan typo. Dan modelingnya itu saya menggunakan yang pertama yaitu ada random forest. Nah, di sini random forest-nya saya menggunakan parameter estimatornya itu 10 dan kriterianya itu saya menggunakan Gini. Dan langsung saja kita lihat classification report-nya. Classification report-nya itu hanya akurasinya mempunyai 0,96 dengan height-nya precision-nya 0,92. Precision di low ini sangat-sangat tinggi ya, dia yang beda dari lain. Dan di recall-nya kalau di low ini tetap dan di high ini mengalami kenaikan. Dan di recall ini ada very high ya yang paling rendah classification-nya dan kita melihat ada nilai trainingnya 1.0 dan nilai dari data testingnya 0,95. Dan kemudian kita ini akurasi dengan tanpa balancing. Nah, kemudian kita melakukan random forest itu menggunakan balancing data. Balancing datanya tetap tadi ya, parameternya Gini. Dan akurasi yang didapatkan 0,96 masih tetap. Dan di low ini precision-nya turun, mengalami penurunan, tapi di recall-nya ini masih tetap kan. Dan di high precision-nya itu tadi naik ya, kalau nggak salah. Dan di very high recall-nya juga naik. Berarti akurasi dari balancing dan tanpa balancing itu masih sama. Dan yang kedua yaitu ada model Adabus. Model Adabus kan yang saya gunakan. Kemudian mendapatkan akurasi 0,78. Dia lebih rendah daripada akurasi yang didapatkan tadi pada random forest. Dan ini untuk nilai data trainingnya 0,76 dan data testingnya 0,78. Dan kemudian saya melakukan balancing data juga pada data Adabus ini. Dia tadi berapa ya? 78. Dan ketika dilakukan balancing data, akurasinya ini mengalami penurunan menjadi 0,59 dan untuk data training dan data testingnya juga mengalami penurunan juga.
dengan precisionnya di high 1, precision di low sama normal ini sama, dan untuk recall-nya ini sangat-sangat rendah di high 0,07. Dan di F1 skornya high juga rendah, sehingga mendapatkan akurasi 0,59. Dan model yang ketiga yaitu yang saya gunakan ada decision tree. Decision tree kan untuk menjadi perbandingannya mendapatkan akurasi 0,95, lebih rendah daripada random forest, tapi lebih tinggi daripada ADABUS. Akurasi yang didapatkan pada decision tree ya. Dan data testingnya, akurasi testingnya 1,0 dan data trainingnya 1,0 dan data testingnya 0,95. Dan di sini data decision tree ini model decision tree saya juga melakukan balancing data. Dia mendapatkan akurasi 0,95. Ini masih sama ya, akurasi dilakukan balancing data dan tanpa balancing data tetap 0,95 dengan height-nya, precision-nya rata-rata hampir sama, dan di paling rendah itu di very high. Precision-nya sangat rendah. Dan di low ini recall-nya mengalami kenaikan kan. Dan data testingnya ini, data trainingnya, kemudian kita kembali lagi pada PowerPoint-nya. Nah, ini tadi kan processing datanya, kemudian kita lanjut pada nih modeling. Modeling tadi kan kita melakukan dengan random forest, ADABUS, decision, dan dilakukan dengan balancing data dan tanpa balancing. Ini nilai-nilai yang didapatkan dari perbandingan yang tadi. Nah, di sini nilai random forest lah yang sangat tinggi dan ADABUS paling rendah. Kemudian evaluasi modelnya dengan classification report-nya. Ini yang tanpa balancing ya. Ini nilai yang didapatkan tanpa balancing data. Ya, ini tanpa balancing data. Kemudian yang balancing data tidak saya tampilkan, dan kemudian saya akan lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang tadi kita lakukan, bahwa klasifikasi IPM dengan menggunakan random forest memiliki akurasi 0,96% lebih tinggi daripada model menggunakan ADABUS dengan akurasi 0,78%. Selain itu, data yang menggunakan model decision tree memiliki akurasi 0,95%. Maka dari ketiga model tersebut, model random forest lah merupakan model yang cocok digunakan pada dataset ini. Dan terima kasih.